banyak anggapan atau stigma kopi kok asem gitu, basi ya gitu. Usaha kita itu ibarat kapal, jadi kita tuh ada di badai yang sama. Tugas kita sebagai pengusaha di tengah pandemi ini menjaga kapal kita tetap stabil dan tidak karam. Potensi terbaik saya karena saya mentok ada di posisi head of marketing tersebut. Hingga akhirnya saya mencoba untuk bakar kapal, saya resign, memajukan diri, bukan mengundurkan diri. Mencoba untuk full di dunia usaha. Tidak ada jalan kembali, jadi saya harus all out di dunia pengusaha. Kombinasikan 7 bahan alami. Fit Skin cocok untuk semua jenis kulit. Kini, kamu siap hadapi hari. Tampilkan wajah terbaikmu kini dan nanti. Dengan Fit Skin Facial Wash. Aura wajah segar dan bersemangat. Bersama Fit Skin Nutrisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tama, nama lengkap saya Gautama Sastra Waskita. Saya lahir pada tanggal 23 Juni 1985 di Tulungagung. Saya sudah berkeluarga dan alhamdulillah saya dapat istri dari Jakarta, asli Betawi. Dikaruniai 2 orang putri yang cantik-cantik, solehah, insya Allah. Jadi Kedai Kosem ini berdiri dari tahun 2015. Secara konsep sebenarnya sudah ada embrio dari tahun 2011. Tapi pada waktu itu Kedai Kosem ini namanya masih Gila Kopi di Cikarang. Kebetulan saya mengambil background pendidikan bisnis perhotelan. Jadi sejak lulus SMA pada waktu itu saya pengennya yang gratis-gratis. Saya mencoba beberapa peluang beasiswa dan alhamdulillah saya kecantol di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta. Jurusan yang saya pilih pada waktu itu manajemen perhotelan, atau lebih tepatnya bisnis perhotelan, hospitality and tourism business. Di situ saya mempelajari banyak hal tentang perhotelan, food and beverage production, food and beverage service, dan saya jatuh cinta di dunia kuliner, lebih spesifiknya di industri kopi. Jadi pada waktu itu di Bekasi saya sempat mendirikan usaha kopi dengan modal nol juga. Jadi saya mendirikan coffee shop yang pada waktu itu benchmarkingnya salah satu pemain besar, Starbucks. Apa yang dipakai Starbucks pada waktu itu saya pakai mesinnya, kemudian flavor sirupnya, benchmarkingnya terlalu tinggi pada waktu itu. Padahal segmentasi yang saya bidik middle low, malah cenderung ke lower level. Singkat cerita itu saya anggap sebagai biaya sekolah. Jadi saya harus shutdown lebih awal, survive hanya kurang lebih 1 tahun. Terus saya memutuskan untuk kembali ke Tulungagung. Sebelum balik ke Tulungagung saya tanya istri saya pada waktu itu. Jadi istri saya ini punya andil besar pada penciptaan nama Kosem ini. Di Cikarang dulu, di Bekasi itu saya banyak dibantu oleh kiai namanya Kiai Kosim. Dan sesaat sebelum saya kembali mudik ke Tulungagung, saya tanya, kira-kira nanti kalau kita ke Tulungagung kita bisnis apa? Istri saya nyeletuk, kenapa nggak bisnis kopi? Di Tulungagung kan lagi booming kopi gitu. Pada waktu itu booming kedai kopi tradisional. Kalau saya boleh sebut merek, ada Waris, ada Maktin dan sebagainya. Kedai kopi legendaris untuk segmen tradisional. Kedai kopi itu kan nggak lekang dimakan waktu ya. Dari tahun ke tahun pasti selalu ada dan rata-rata long lasting gitu. Akhirnya saya oke, kita bisnis kopi. Namanya apa gitu? Setelah kita pikir-pikir, terus istri saya nyeletuk, kenapa nggak Kosem aja gitu? Hah? Kok Kosem gitu? Kosem, kopi siang malam gitu. Secara harfiah ya, Kosem ini artinya pria pilihan. Jadi diharapkan Kedai Kosem ini menjadi kedai kopi pilihan di Tulungagung. Pada saat itu akhirnya kita sepakat untuk memakai nama Kosem kayak gitu. Pada awalnya saya balik ke Tulungagung, itu saya nggak langsung berbisnis. Saya dibantu oleh keluarga, terutama Om sama Pak D saya, untuk kerja di salah satu instansi subkonnya Dinas PU pada waktu itu. Di saat senggang sela-sela saya bekerja di salah satu subkonnya Dinas PU tadi, saya membuat bisnis plan dalam waktu kurang dari 1 minggu. Terus saya presentasikan inner circle saya di keluarga terdekat gitu, ke Om, ke Tante, ke Pak D, ke Bude, ke teman-teman terdekat. Dan alhamdulillah dari bisnis plan yang saya presentasikan itu ada yang tertarik dan akhirnya menanamkan sejumlah dana untuk saya
startup Kedai Kosim. Nggak begitu besar, pada waktu itu dapat dana sekitar 28 juta. Tapi itu cukup untuk akhirnya Kedai Kosim ini terlahir sebagai startup coffee shop di Tulungagung kayak gitu. Tahun 2016, kalau nggak salah sekitar bulan Juli, tanggal 14 Ramadan. Hari yang bagus, insya Allah, hari Jumat pada waktu itu. Sengaja kita pilih hari Jumat karena penghulu para hari ya, kalau nggak salah ya. Jadi keluarga saya itu tipe-tipe orang yang banyak berkutat di sekitar pemerintahan. Kebanyakan pegawai negeri, ASN. Sebenarnya saya mendapatkan banyak penolakan untuk saya usaha sendiri. Butuh waktu yang cukup lama untuk meyakinkan keluarga, terutama almarhum ayah dan ibu, untuk saya full di dunia usaha. Jadi dari awal saya usaha itu, saya sudah banyak menjalani berbagai macam usaha seperti bubur ayam, terus susu kedelai, nasi bakar, dan sebagainya. Ternyata memang betul doa orang tua itu sangat mustajab bagi berjalannya sebuah usaha. Jadi saya minta doa pada waktu itu, dan kebetulan memang bulan Ramadan, supaya Kedai Kosim ini menjadi kedai kopi yang sukses, menjadi market leader di Tulungagung. Dan alhamdulillah memang pada waktu itu kita sempat banyak kendala sih di saat awalnya kita berdiri, tapi alhamdulillah semuanya bisa kita overcome, bisa kita lewati dengan baik. Belajar dari berbagai macam usaha yang saya jalani sebelumnya, sebenarnya rame dan tidaknya itu pilihan. Jadi kita bisa memilih, kita mau buka langsung rame atau kita buka sepi. Dan dua-duanya menular. Kalau kita buka rame, insya Allah itu akan menularkan energi yang positif ke orang-orang yang lewat di sekitar tempat usaha kita. Pasti orang akan bertanya-tanya, usaha apa itu kok rame? Pasti makanannya enak, atau makanannya murah, atau menarik, seperti itu. Jadi energi yang menular pasti energi yang positif. Sebaliknya, ketika kok sepi ya, usahanya pasti itu mahal. Anggapan stigma yang ada di masyarakat pasti makanannya nggak enak, pasti mungkin buatannya lama dan sebagainya. Jadi rame atau sepi itu pilihan. Ketika saya memutuskan untuk membuka Kedai Kosim, sebisa mungkin ketika saya opening harus ada traffic yang besar. Akhirnya saya mencoba untuk bikin time schedule, saya bikin kayak semacam invitation letter begitu. Saya undang berbagai macam komunitas untuk hadir pada saat soft opening, pembukaan kedai kopi saya. Jadi saya bikin nggak hanya sekali soft opening, tapi ada serangkaian soft opening. Soft opening Dewan misalnya, hari pertama saya mengundang komunitas pengusaha atau mengundang keluarga dulu misalnya. Hari kedua saya mengundang komunitas B, hari ketiga saya mengundang komunitas C. Jadi seminggu atau dalam sebulan penuh itu kedai kopi saya terlihat ramai. Memang betul akhirnya energi positifnya itu menular dan orang selanjutnya berdatangan tanpa perlu diundang. Kita aktif banget di movement ya, pergerakan kopi tanah air. Jadi saya bergabung di Asosiasi Kopi Nasional. Mungkin pada waktu itu di Tulungagung, Kedai Kosim satu-satunya kedai kopi yang tergabung di SCAI, Specialty Coffee Association of Indonesia. Dan kita support banget community yang fokus di industri kopi. Jadi saya pada waktu itu membangun komunitas bersama coffee shop owner di sekitar Tulungagung, membangun komunitas untuk mengedukasi masyarakat tentang specialty coffee. Karena pada waktu itu yang booming di Tulungagung itu kopi-kopi tradisional, kopi hijau dan sebagainya. Dan sulit banget, 5 tahun yang lalu itu kita masih struggle. Effortnya itu bener-bener luar biasa untuk mengenalkan kopi ke masyarakat. Karena dapat banyak anggapan atau stigma kopi kok asem gitu, basi ya gitu. Padahal justru kalau kita lihat jenis kopi ya, kopi Arabica, Robusta, Liberica, Excelsa, kopi yang mahal itu kopi yang Arabica, yang memang secara rasa itu ada acidity, ada asam, ada kompleksitas rasa yang membuat dia tuh memang menjadi kopinya mahal. Kita bangun komunitas dan alhamdulillah saya pada waktu itu pembina komunitas kopi di Tulungagung, dan kita bergerak dari instansi ke instansi, dari sekolah ke sekolah, kita edukasi, kita bagi-bagi kopi gratis ke siswa-siswi SMA, dan itu pakai dana kita. Jadi nggak ada sponsor sama sekali, dan mengenalkan kopi-kopi tanah air ke masyarakat, kopi-kopi Arabica utamanya. Kita anggap tahun 2015 itu menabur. Pada tahun 2018 itu kita ada di puncak kejayaan, kita memanen hasilnya. Pada tahun itu kita mengikuti kompetisi lomba seduh se-Jawa Timur, dan alhamdulillah tim kita berhasil meraih juara pertama. Pada tahun yang sama juga kita diundang untuk melayani tamu diplomasi negara. Jadi ada 6 coffee shop perwakilan Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia pada waktu itu yang dipercaya untuk melayani tamu diplomasi negara pada hari ulang tahun RI tahun 2018. Ada beberapa coffee shop, ada Filosofi Kopi, dan salah satunya Kedai Kosim. Jadi kalau kita bicara grade
kopi ya. Jadi kopi itu ada 3 grade, ada commercial grade, ada specialty grade, ada cup of excellence. Nah, biasanya kopi-kopi yang beredar di pasaran itu ada di segmen commercial grade. Nah, kedai Kosim ini bermain di specialty grade. Specialty grade itu kualitas kopi dengan kadar defect di bawah 10 atau 5% kayak gitu. Jadi kita mencoba untuk memberikan kualitas kopi terbaik bagi masyarakat Tulungagung pada waktu itu hingga saat ini. Jadi kita mencoba untuk menjaga freshness-nya kopi atau kesegaran kopi. Kita tidak store kopi lebih dari 2 minggu. Jadi kita menjaga supaya dia ada di posisi terbaiknya. Ya, tidak diseduh. Lebih dari 2 minggu itu biasanya kita jadikan pajangan dinding, kita jadikan media untuk edukasi ke masyarakat. Jadi istri saya itu kebetulan suka crafting. Jadi kopi-kopi yang sudah di atas 2 minggu itu kita jadikan gelang, kita jadikan kalung kayak gitu, dan kita jual. Kita memberikan value yang berbeda, tapi tetap kita menjual kopi-kopi specialty grade. Cuman ketika sudah lebih dari 2 minggu kita jadikan craft. Kenapa milih bisnis kopi? Negara Indonesia ini adalah penghasil kopi terbesar keempat di dunia. Jadi kedai Kosim ini mencoba untuk spread up the love gitu. Kita menyebarkan cinta akan kopi tanah air. Itulah alasan kenapa saya memilih bisnis kedai kopi. Karena yang pertama bahan bakunya berlimpah, kemudian marginnya besar, dan kita bisa mendapatkan dengan harga yang cukup terjangkau. Jualan kopi ini ibarat jualan air. Jadi dengan modal 1.000 kita bisa jual 3.000, dengan modal 6.000 kita bisa jual 15 sampai 35.000. Marginnya cukup besar. Kemudian long lasting. Bahan bakunya tidak mudah rusak. Roast bean itu bisa di store dalam waktu kurang lebih 2 minggu. Beda halnya dengan sayur mayur. Ketika kita jualan makanan, sayuran yang bahan bakunya sayur atau buah-buahan atau sayur-sayuran itu kan mudah busuk dalam 3 atau 4 hari. Nah, kopi ini bisa bertahan dalam waktu 2 minggu. Lumayan low risk gitu, secara resiko lebih rendah. Kemudian ketika kita mentarget lifestyle atau prestige, kita bisa bermain harga yang cukup tinggi. Ketika orang itu sudah ada di level prestige, harga itu sudah nggak relevan lagi. Kalau kita boleh sebut merek, Starbucks gitu. Kadang-kadang orang datang ke Starbucks hanya untuk foto selfie di sana. Mereka ngopi dengan harga 35 sampai 50.000 per cangkir. Padahal kopinya sama aja dengan kopi-kopi yang di coffee shop seperti kedai Kosim ya. Kita hanya jual 15.000, dengan kopi yang sama di Starbucks bisa jadi 50.000. Saya itu terbiasa membangun bisnis dengan modal nol. Kedai Kosim ini saya bangun dengan bisnis plan, istilahnya hanya dengan bermodalkan secari kertas. Alhamdulillah saya dapat dana sekitar 28 juta pada waktu itu untuk membangun kedai Kosim yang ada pada saat ini, yang di Kauman, di pusat. Kemudian pada tahun 2018 saya dapat angel investor. Beda ceritanya pada tahun 2015-2016 pada saat awal saya berdiri, saya harus cari-cari investor. Pada tahun 2018 ini investor itu datang sendiri. Saya menyebutnya angel investor. Si angel investor ini datang kepada saya, "Mas, aku pengen dong dibikinin coffee shop kayak gini. Kebetulan saya ada dana gitu. Mas Tama bisa nggak dibikinkan proyeksinya, bisnis planningnya, prospektusnya gitu ya." Saya buatkan bisnis plannya dan saya presentasikan ke beliau. Alhamdulillah beliau setuju dan akhirnya memberikan dana sekitar 650 juta. Akhirnya saya mendirikan kedai Kosim dengan modal investor. Bisa seperti itu karena menurut saya pengusaha itu butuh branding, continuous proses. Mereka harus menjaga nama baik supaya tetap dipercaya, karena kepercayaan itu adalah modal utama seorang pengusaha. Ketika kita dipercaya oleh orang, orang tersebut pasti akan sepenuhnya mempercayakan bisnisnya kepada kita. Jadi saya dulu tuh pernah ada di comfort zone ketika saya masih bekerja di salah satu perguruan tinggi swasta internasional di Bekasi. Saya menduduki level yang cukup tinggi sebagai Head of Marketing di Jabodetabek Region. Untuk orang pribumi seperti saya, level itu adalah level yang tertinggi pada waktu itu di universitas tersebut, karena universitas swasta internasional. Di atas saya sudah diduduki oleh ekspatriat atau orang-orang asing. Saya mendapatkan gaji dolar, kemudian dapat driver dan mobil dinas, dapat rumah dinas, dan gaji yang cukup besar pada waktu itu. Cuma saya merasa saya belum mengeluarkan potensi terbaik saya, karena saya mentok ada di posisi Head of Marketing tersebut. Hingga akhirnya saya mencoba untuk bakar kapal, saya resign, memajukan diri, bukan mengundurkan diri.
mencoba untuk full di dunia usaha. Tidak ada jalan kembali, jadi saya harus all out di dunia pengusaha. Keputusan saya pada waktu itu ditentang oleh keluarga, karena menurut mereka saya sudah ada di posisi yang cukup lumayan. Jadi saya banyak mendapatkan penolakan dari orang tua, dari istri. Kenapa sih harus resign gitu? Padahal kan kita sudah enak, sudah dapat gaji yang cukup tinggi, masih ada di kuadran karyawan. Walaupun pada saat itu saya sudah mencoba untuk sedikit-sedikit usaha, tapi namanya masih belum fokus ya. Amfibi hidup di dua alam, alam pengusaha dan alam karyawan. Jadi semua yang saya lakukan pada waktu itu terasa belum maksimal. Saya pernah ada di titik terendah ketika saya terjerat hutang hingga lebih dari 1 miliar rupiah. Banyak usaha yang saya jalankan dengan modal bank pada waktu itu. Saya tipikal orang yang tidak menggunakan modal sendiri. Saya mencoba untuk sebisa mungkin usaha itu dari modal perbankan atau modal dari investor kayak gitu. Titik nadir saya ketika saya masuk di lingkup riba. Alhamdulillah usaha yang saya jalani dengan modal bank bangkrut semuanya. Kenapa saya bilang alhamdulillah? Karena saya merasa mungkin itu adalah salah satu cara Allah untuk mencuci saya terlepas dari jeratan riba pada waktu itu. Nah, ketika saya kembali ke Tulungagung, saya mencoba untuk mengawali bisnis saya dengan akad syariah. Jadi saya membuat bisnis plan dengan akad mudharabah bagi hasil, dan alhamdulillah saya berhasil dan mendapatkan pendanaan dari investor sebesar 28 juta. Nggak banyak memang, tapi itu menjadi pilot project Qosem yang sekarang ini. Singkat cerita, tahun 2020 bulan Maret, pandemic outbreak di Indonesia, banyak sektor bisnis berjatuhan ya, termasuk kedai Qosem. Kedai Qosem ini dapat hantaman yang telak, membuat kita harus memutar otak, berpikir keras, karena pada waktu itu sales kita drop hingga 80%. Gimana caranya kita survive dengan 20% ini? Akhirnya kita mencoba untuk shifting, sedikit bergeser. Yang tadinya core bisnis kita itu melayani konsumen dengan minuman siap seduh, akhirnya kita mencoba untuk sedikit bergeser ke RTD, ready to drink. Jadi kita memanfaatkan ride hailing platform seperti GrabFood, kemudian ada beberapa platform yang dibangun oleh putra daerah Tulungagung, ojol-ojol lokal gitu ya. Pandemi itu ibarat badai ya. Jadi kita ini, usaha kita itu ibarat kapal. Jadi ada perusahaan-perusahaan besar, anggap aja itu kapal yang besar, ada UMKM atau small medium enterprise di level kecil, mungkin itu kapal yang kecil atau sampan seperti itu. Kita tuh ada di badai yang sama. Tugas kita bagaimana caranya supaya kapal yang kita naik itu tidak karam. Jadi kapal itu bisa karam karena air yang memasuki kapal tersebut. Justru kapal itu tidak karam karena air yang ada di sekitarnya. Tapi kapal bisa karam ketika air itu memasuki kapal tersebut. Ketika ada leaking, ada kebocoran, kapal itu akan dengan mudahnya karam. Karena kapal yang besar pun, perusahaan besar pun dengan adanya pandemi ini sangat terdampak. Tugas kita sebagai pengusaha di tengah pandemi ini menjaga kapal kita tetap stabil dan tidak karam. Banyakin sedih, kurangin sedih. Tugas kita sebagai pengusaha juga untuk tetap tidak berputus asa, terus mencari peluang, tetap berinovasi, beradaptasi dengan adanya pandemi ini. Kalau sebelumnya kita tuh berfokus ke outlet-outlet besar, dengan adanya pandemik ini kita agak bermain safe gitu. Jadi outlet besar dengan modal ratusan juta itu resikonya pun juga besar. Jadi kita berpikir gimana caranya kita spread up gitu. Kita menyebarkan bisnis kopi ini dan memperkenalkan ke pebisnis-pebisnis pemula gimana caranya mereka mau berbisnis kopi. Akhirnya kita mencoba untuk membuat kedai kopi untuk kelas booth dan stand. Setelah kita hitung-hitung startup cost-nya, fixed cost, variable cost dan sebagainya, akhirnya kita bisa membuat kedai kopi ini hanya dengan modal sekitar 15-25 juta saja. Dan itu balik modal kurang lebihnya dalam waktu 2 atau 3 bulan. Jadi kita mencoba untuk memperkenalkan bisnis kopi yang mudah dijalankan untuk siapa saja. Untuk mahasiswa, untuk ibu-ibu rumah tangga, untuk sampingan. Jadi kita membuat sistem yang mudah dijalankan untuk pebisnis-pebisnis pemula. Hingga akhirnya tercetuslah merek Qosem Express ini. Qosem Express ini jawaban atas pandemi. Consumer behavior itu mulai bergeser. Yang tadinya orang datang untuk kongko, orang datang untuk dine in,
nongkrong, ngobrol bersama teman-temannya. Sekarang mereka harus dipaksa untuk mengikuti jam malam dari pemerintah. Mereka tidak bisa lagi berlama-lama, kita jadi tidak mudah untuk upselling. Akhirnya saya sama istri mencoba untuk gimana caranya kita bisa survive di tengah pandemi ini. Kita ingin jadi bisnis hilir kopi terbesar di Indonesia pada tahun 2030. Gimana caranya kalau ada pandemi seperti ini? Daripada membuat outlet dengan modal kapital ratusan juta, kita mencoba untuk membuat bisnis dengan modal yang lebih terjangkau. Dengan modal 15 juta saja sudah bisa punya coffee shop sendiri. Dari modal 28 juta tadi, aset kita itu sekarang sudah mencapai ratusan juta rupiah. Bicara soal aset itu sebenarnya nggak hanya aset fisik aja, tapi ada aset non-fisik. Jadi ada tangible asset, ada intangible asset. Coffee shop, peralatan, perlengkapan. Aset non-fisik itu nama baik, achievement, pencapaian. Dengan adanya booth ini, semakin banyak orang-orang yang berbisnis kedai kopi dengan modal yang terjangkau. Ya, jadi kita membuka kemitraan, orang-orang bisa memilih membuka kedai kopi dari level segmen middle low, middle up, dan upper level. Middle low atau lower level ini mereka bisa memilih segmen booth. Middle dan middle up itu mereka bisa memilih segmen outlet. Jadi dengan segmen booth ini mereka bisa memiliki kedai kopi sendiri dengan modal hanya 15-25 juta rupiah saja. Kenapa harus Kosim? Karena Kosim ini sudah teruji. Kita berdiri dari tahun 2015 hingga saat ini, jadi sudah 6 tahun. Dan kita sudah punya sistem, kita sudah punya standar resepi, kita sudah menghitung detail COGS, cost of goods sold-nya. Kita tahu medan perang kita, pangsa pasar kita seperti apa. Kita tergabung sebagai anggota premium Specialty Coffee Association of Indonesia. Dan kita adalah motor penggerak Specialty Coffee Community di Tulungagung khususnya, dan sekitar Kediri Raya. What goes around comes around. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Hidup ini sebisa mungkin menjadi manfaat bagi banyak orang. Ketika kita memberikan kebermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita, kebermanfaatan itu akan balik ke kita dalam bentuk yang luar biasa, akan datang ke kita dalam porsi yang lebih besar kayak gitu. Jadi saya banyak mengalami berbagai macam pengalaman-pengalaman spiritual ya. Dahsyatnya sedekah, dahsyatnya kita membantu orang lain, dahsyatnya kita menjadi manfaat bagi orang lain. Mungkin saya sering diundang menjadi narasumber di berbagai macam seminar, webinar, dan most of them I do it for free gitu. Karena saya yakin ketika kita menyampaikan ilmu yang bermanfaat bagi orang-orang sekitar kita, kita pun akan mendapatkan manfaat dalam bentuk yang lain, rezeki lebih besar lagi. Jadi saya ingin kedai kopi ini bisa membuka banyak lapangan pekerjaan, bisa memberikan manfaat bagi karyawan yang kerja di kedai Kosim, bagi keluarga karyawan itu. Jadi semakin besar manfaat yang bisa diberikan oleh Kosim kepada masyarakat, saya yakin Kosim juga akan menjadi lebih besar lagi kayak gitu. Saya Tama, owner dari kedai Kosim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.